Bismillah. Ya. Sebelum mengikrarkan dua kalimat syahadat, saya mau tanyakan dulu apakah masuk ke dalam Islam ini ada paksaan ataupun ada intimidasi dari orang lain atau kemauan sendiri? Kemauan sendiri. Insyaallah. Pak Rudi ya, sebelumnya beragama apa? Boleh ditahu? Kristen, Dan Nasrani. Nasrani. Insyaallah masuk Islam tanpa paksaan ya, tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Baik, kalau begitu saya ingin menjelaskan dulu di dalam Islam ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan, kita lakukan setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang pertama yaitu harus bersedia, wajib bahkan hukumnya kita sholat 5 waktu dalam setiap harinya. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu kewajiban kita sebagai seorang muslim setelah mengucap dua kalimat syahadat. Bersedia? Bersedia. Kemudian di setiap tahunnya ada satu bulan, itu bulan Ramadan. Kalau kita sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat, kita wajib berpuasa bulan Ramadan selama satu bulan. Bersedia? Bersedia. Allah, ada juga kalau punya kemampuan maka kita membayar zakat. Zakat ini pun tidak besar, hanya nanti dibahas ya, sedikit saja itu dikeluarkan daripada harta kita. Kalau punya, kalau tidak punya bahkan mendapatkan zakat. Termasuk yang baru masuk Islam, yang mu'allaf ini pun mendapatkan zakat juga. Jadi justru kita juga mendapatkan zakat dalam Islam. Kemudian kalau punya kemampuan maka juga bisa berangkat haji ke Baitullah. Itu kalau punya kemampuan. Kalau tidak mampu maka belum wajib ya. Ya, gitu ya. Ya. Baik. Pak Rudi bisa menghadap ke sini? Ya. Ikuti saya, jadi perlahan, tidak usah buru-buru. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa wa asyhadu asyhadu anna ailillah anna ailillah anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada tidak ada Tuhan Tuhan yang berhak yang berhak berhak disembah disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi saya bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhumah wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'sumah. Allahumma hadina wa hadi bina wa hadin nas jami'an wa ja'alna sababan liman ihtada. Allahumma hadil insa wal jinna jami'an wa ja'alna sababan liman ihtada. Allahumma hadina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah, syarrid dunya wa syarril akhirah. Wa ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Selamat Pak Rudi. Dan tadi malam sebenarnya sudah disampaikan kepada kami. Untuk itu kami sudah minta kepada Pak Kiai untuk memberikan nama. Itu sudah disiapkan nama dari tadi malam, yaitu Abdul Karim ya. Abdul Karim sudah disiapkan namanya. Mungkin Pak Kiai bisa Pak Kiai bisa menjelaskan sedikit tentang ya nama yang indah ini, kemudian pesan-pesan buat beliau setelah beliau masuk ke dalam Islam. Tapi Pak Kiai, hormat disilahkan.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Inna a'tainakal kautsar. Ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Kautsar ini maknanya adalah yang pertama, ada telaga Nabi di surga yang menjadi tempat perjanjian kita semua. Pertemuan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di telaganya. Yang kedua, Al-Kautsar ini adalah bertambahnya umatnya dari hari ke hari. Bertambahnya umatnya dari hari ke hari. Dan apa yang kita saksikan pada subuh hari ini adalah merupakan salah satu bukti janji Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Amru bin Al-As, Amr bin As, tiba di Madinah untuk menyatakan diri masuk Islam, maka kemudian dia mengajukan syarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa syaratnya? Dia mengatakan, "Wahai Muhammad, saya akan masuk Islam dengan syarat Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa saya." Maka kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum lalu mengatakan, "Wahai Amr, ala ta'lam, apakah kamu tidak mengetahui bahwa innal Islam, sesungguhnya keislaman itu yukaffiruz dzunub, menghapuskan, menggugurkan semua dosa." Semua dosa. Jadi seorang hamba Allah yang selama 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah, mendoakan Allah, menyekutukan Allah berpuluh-puluh tahun, begitu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka seketika itu juga keislamannya ini menghapuskan seluruh dosa-dosanya, seluruh tanpa kecuali, yang besar, yang kecil, yang disengaja, yang tidak disengaja. Hadza fadlun minallah. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saudara kita ini kami atau saya berikan nama Abdul Karim. Abdul Karim adalah hamba Allah. Al-Karim, Al-Karim adalah satu di antara nama-nama Allah yang agung. Al-Karim maknanya apa? Yang memberi tanpa diminta, yang memberi bahkan melebihi keperluan yang kita butuhkan, yang memberi dan tidak pernah berhenti memberi, yang memberi dan yang maha mengetahui kemaslahatan apa yang ia berikan kepada siapa yang ia berikan. Bahkan dia lebih mengetahui apa yang kita butuhkan daripada kita sendiri. Al-Karim. Dan Allah Al-Karim telah memberikan kepada saudara kita ini nikmat yang paling mahal.
nikmat yang paling mahal, nikmat yang bahkan oleh kita yang sudah muslim selama berpuluh-puluh tahun, sudah muslim semenjak kita lahir, selalu kita minta minimal 17 kali dalam sehari semalam ketika kita sholat, ihdinas siratal mustaqim. Nikmat hidayah. Tidak ada lagi nikmat yang lebih berharga dibandingkan nikmat hidayah ini. Karena untuk mempertahankan nikmat hidayah inilah, maka kemudian para pendahulu-pendahulu kita mengorbankan apa saja, harta bendanya, waktunya, tenaganya, bahkan nyawanya sekalipun untuk mempertahankan nikmat hidayah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Karim. Oleh karena itu saudaraku sekalian, marilah kita bertahniah, mengucapkan selamat kepada saudara kita yang alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melanggengkan hidayah yang diberikan kepada kita sampai kemudian kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala masih dengan membawa hidayah ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Barangkali demikian, saya kembalikan kepada Pak Ustadz. Ya, bismillah. Terima kasih Bapak Ibu jamaah syukur rahimakumullah yang sudah menyaksikan ya, proses masuk Islam saudara kita yang alhamdulillah sudah diberi nama Abdul Karim. Ya, Masya Allah, hamba Allah yang penjelasan Pak Kiai tadi yaitu memberi tanpa diminta, bahkan memberi bahkan tanpa syarat ya, tanpa syarat. Maka hadirin jamaah subhanakumullah, nah ini saudara kita dari Membramo, apa dari mana asalnya, boleh diceritakan dari mana asalnya? Tiba dari Membramo. Ya. Ya, mungkin itu kita cukupkan pada subuh hari ini. Mungkin ya, yang mau bertahniah, ya, memberikan doa, memberikan selamat, ya silahkan kita bersalaman dengan ya yang beliau yang mulia, Masya Allah. Yang hari ini Pak Abdul Karim, Anda seperti di SPBU kembali. Kita mulai dari nol, ya, mulai dari nol ya, Masya Allah. Tinggal diisi dengan kebaikan-kebaikan. Maka insya Allah. Berapa sekarang usianya sekarang? Umur 35 katanya ya. 35. Dan belum menikah ya katanya. Insya Allah segera menikah, dipertemukan dengan jodoh yang baik, insya Allah. Masya Allah. Silakan Bapak Ibu yang mau dokumentasi ataupun yang mau salaman, mau memberikan selamat tahniah, silakan. Selamat saudara kami Abdul Karim. Kita bersaudara dengan ikatan yang kuat, itu ikatan syahadat tadi ya. Oh iya. Boleh kami tahu mungkin juga Abdul Karim bisa ceritakan bagaimana bisa tertarik masuk ke dalam Islam, mungkin ada informasi ataupun yang bisa disampaikan kepada kami bagaimana ceritanya bisa masuk ke dalam Islam. Mungkin seperti apa? Bagaimana bisa tertarik dengan Islam? Apakah hanya dengar-dengar ataupun melihat? Ya, bagaimana ceritanya masuk ke dalam Islam? Tertariknya lewat apa? Apakah melihat atau mendengar atau bagaimana caranya? Ya, itu pun saya sendiri melihat, saya sendiri punya nekat, saya sendiri punya hati untuk pilih bahwa saya harus begini masuk Islam. Pas teman-teman kita pergi ke sana, balik langsung dengan sendirinya, dengan senang hatinya untuk ingin berangkat dengan mereka ke sini tanpa orang tua tahu. Itu nekat saya. Akhirnya dengan teman-teman kita sampai di sini,
sudah kita malam sama-sama sudah ketemu dengan Pak Ustadz. Gitu ya. Saya sendiri sebagai manusia biasa juga tidak tahu, mungkin ya kehendak Allah ya mungkin ajak seperti itu untuk tunjukkan untuk jalan yang benar. Masya Allah. Seperti itu ya ceritanya ya. Seperti itu. Tapi di daerahnya Pak Abdul Karim ini sudah ada orang Islam di sana. Ada masjid nggak di sana? Masjid? Kalau di sana masjid di kampung kita belum ada. Belum ada. Tapi ada orang Islam. Sana ada orang Islam. Masya Allah. Apa namanya itu? Yang kita lihat orang Islam di sana, bagaimana keadaan Islamnya? Apakah sama? Ya, kita lihat kehidupan mereka seperti apa? Mungkin dari situ kita tertarik atau bagaimana? Atau mungkin tadi seperti tadi penjelasannya Pak Abdul Karim, betul-betul panggilan hati. Jadi tekad dan nekat. Kenapa dikatakan tekad dan nekat? Karena memang ini tidak diketahui oleh keluarganya juga. Jadi memang Masya Allah ini perjuangan yang mana beliau ada yang dikorbankan, yaitu keluarga bahkan ya, Masya Allah. Jadi ketika mendapatkan Islam dengan pengorbanan ini harus dijaga dan dirawat ya. Dan biasanya orang yang betul-betul berkorban untuk masuk ke dalam Islam, betul-betul berjuang untuk masuk ke dalam Islam, ini lebih bisa menghargai Islam daripada hanya orang yang mendapatkan Islam, yaitu Islamnya hadiah, Islam hadiah. Karena mungkin neneknya atau bapaknya itu masuk orang Islam, lalu kemudian dia pun Islam. Ini beda cara berislamnya, bahkan perasaannya beda. Kenapa demikian? Karena orang yang mendapatkan Islam dengan berkorban ini lebih bisa menghargai, sebagaimana kalau kita mendapatkan sesuatu dengan kita berkorban sendiri, kita beli sendiri, kita banting tulang peras keringat ya siang malam, lalu kemudian kita mendapatkan sesuatu itu kita lebih bisa menghargai dan merawatnya dibanding kalau kita dikasih hadiah. Kalau dikasih hadiah, Bapak Ibu mungkin pernah merasakan, kalau dikasih hadiah ya kalau lecet tidak masalah, ataupun bahkan hilang sekalipun kita akan mengatakan ini kan cuma hadiah. Itulah kurang lebih Islam yang dimiliki oleh para sahabat Nabi dahulu. Maka sahabat Nabi terdahulu itu Islamnya kuat karena mereka dapatkan dengan pengorbanan. Semoga Islamnya Pak Abdul Karim pun demikian insyaallah. Ya Pak Abdul Karim, mungkin demikian yang kita dengarkan dari Pak Abdul Karim. Kita sama-sama saling mendoakan, dan kami ulangi bahwasanya setelah masuk dalam Islam, maka seluruh kaum muslimin, seluruh orang Islam ini bersaudara dengan Pak Abdul Karim. Dimanapun ketemu dengan mereka, ucapkan salam. Kalau kita tahu ini orang Islam ya, ucapkan salam. InsyaAllah dimanapun, di masjid manapun kita bisa sholat. InsyaAllah mungkin begitu Abdul Karim ya. Ya, terima kasih sudah jauh-jauh dari sana, dari Membramo ya, Membramo sudah sampai ke sini. Ini pusat pengorbanan yang besar. Semoga Allah pandang pengorbanannya itu dan diberi hadiah istiqomah terus menerus dalam hidayah sampai datang kepada kita semua kematian. Dan pada akhirnya orang yang istiqomah tadi, Allah siapkan surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan, yang senang terus, tidak pernah susah. Ya, mungkin begitu ya. Baik, terima kasih semua Bapak Ibu jamaah subhanallah yang sudah menyaksikan. Semoga ini menjadi nasihat buat kita agar Islam yang sudah pada diri kita lebih maksimalkan lagi, lebih kita istiqomahkan lagi. Terkhusus masalah-masalah ibadah ini menjadi perhatian kita bersama untuk kita maksimalkan. Yaitu kita sudah diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat yang besar, kita kedatangan Pak Kiai, kita bisa manfaatkan ilmunya, kita ambil, kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, kurang lebih mohon dimaafkan. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.